dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sampai juga Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustaz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustaz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustaz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sampailah kita hari ini di perjumpaan, bisa dibilang mungkin di pertemuan terakhir di bulan Ramadan tahun ini, tentunya di Gaspol Sahur. Kenapa saya bilang pertemuan terakhir di bulan Ramadan tahun ini? Karena inilah hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan. Minal aidin wal faizin. Masya Allah. Mas Bayu. Siapa Ustaz? Sering lihat ceramah saya Sering dong. Insya Allah. di Alhamdulillah. medsos dan YouTube. Iya, Alhamdulillah. Pernah enggak saya pakaian tidak berpakaian putih? Nah, ini baru sekali nih. Baru Luar hari biasa. ini tampil beda. Wih, benar-benar beda. Kenapa? Karena ini hari kemenangan. Hari kemenangan, hari yang Ya, istimewa. hari Masya spesial. Allah. Kita Pantesan, Pak Ustadz. bergembira-gembira. Tapi boleh juga cocok kalau sekali-sekali beda warna Pak inilah Ustadz. kelebihannya orang kalau kurus. Ya, kalau kita berat badan lebih tidak proporsional, tidak cocok. Ya. Saya ini pakaian apapun pas. Ya. Nah, Mas Bayu ini Siap, hari Ustadz. kemenangan. Masya ya. Allah, Alhamdulillah. Tapi persoalannya, apakah semua yang hidup di hari kemenangan itu pasti menang? Nah itu dia, apakah semua yang berpuasa itu pasti meraih kemenangan? Ya. Nah, mari kita bahas nih Pak Ustadz, dan nanti jamaah yang hadir di sini kalau mau bertanya silahkan. Kita bahas segala sesuatunya, bagaimana cara berbahagia di hari raya. Monggo, silakan Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah Ibu setelah sebulan Ramadan kita akhiri dengan Idul Fitri. Yang artinya kalau di Indonesia kan hari kembali menjadi suci. Nah, apakah semua yang ada dan hidup di hari 1 Syawal itu yang kita sebut Idul Fitri, apa betul dia Idul Fitri kembali menjadi suci? Tidak, tergantung bagaimana dia di hari Ramadan. Kalau selama Ramadan tidak ada tarawehnya, tidak ada puasanya, tidak ada tadarusnya,
masih suka bohong, masih suka korup, masih bicara kotor. Intinya tidak ada kebaikan-kebaikan ibadah maupun akhlak, hablum minallah maupun hablum minannasnya, tidak ada kebaikan di situ, dia tidak Idul Fitri. Andai saja ini Ramadan sekolah, maka hari raya Idul Fitri ini adalah pembagian ijazah. Wih, Masya Allah, kelulusan. Ya, pembagian rapor. Namanya pembagian rapor, kan ada yang lulus. Ada yang lulus dengan catatan. Ada juga yang mantang. Tahu mantang, Mas Apa itu Bayu? Pak Ustadz? Mantan. Hah? Mantan. Lain-lain. Mantan itu bekas mantang. Mantang. Bahasa Makassar. Bekang berarti. Mantang. Mantang mantang itu tinggal. Oh, tinggal kelas. Ya, tinggal kelas ya. Nah, ada yang lulus tapi seadanya nilainya. Ada yang lulus summa cum laude, penghargaan spesial. Nah, pada Ramadan ini pembagian ijazah. Dan biasanya itu yang pembagian ijazah, ada orang yang tidak pernah puasa, tarawihnya cuma sekali. Begitu pembagian ijazah, duduk paling depan. Gitu? Nah kira tong kodong ada ijazahnya. Padahal tidak ada. Ada juga ijazahnya tapi palsu. Nah Ramadan ini pembagian ijazah. Namanya pembagian ijazah, ada yang lulus A+, ada yang lulus A, A-, B+, seperti layaknya orang sekolah. Ini pembagian hari, pembagian ijazah atas prestasi selama Ramadan. Disebut hari kemenangan. Kenapa? Karena sebulan penuh kita melawan hawa nafsu. Orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya, maka Allah apresiasi menjadi Idul Fitri. Kembali kau menjadi suci. Sebab apa? Ada proses pembakaran sebelum Idul Fitri, yaitu Ramadan. Ramadan yang makna salah satu artinya panas, membakar. Ramadan itu maknanya membakar, panas. Apa yang dia panasi? Apa yang dia bakar? Dosa-dosanya. Karena selama Ramadan dia bertobat kepada Allah, bukan cuma dia katakan, ya Allah saya bertobat, tapi tetap bohong. Ya Allah saya bertobat, tapi tidak puasa. Ya Allah astagfirullah saya bertobat, tapi tidak tarawih. Tidak ada ibadah kebaikan dia lakukan, mulutnya saja. Maka dia tidak sesungguhnya mendapat Idul Fitri. Disebut Idul Fitri karena dibakar dosa-dosanya selama Ramadan. Cara bakarnya, puasanya sempurna. Bukan cuma menahan lapar dan minum, tapi juga menahan dirinya dari perbuatan yang tidak ada faedah. Bukan cuma yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan. Kemudian dia bersedekah. Malam hari 10 malam terakhir dia itikaf di masjid. Kemudian dia keluarkan zakat hartanya. Lalu kalau dia ada duitnya, bahkan ada yang pergi umroh di bulan Ramadan. Dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Masuk 1 Syawal disebut Idul Fitri. Kembali kau menjadi suci. Ibaratnya bajunya yang kotor, bau, jorok, bau amis, banyak dekil-dekilnya. Dicuci di laundry, sudah itu harum, bersih, rapi, menarik. Idul Fitri. Itu disebut Idul Fitri. Kembali menjadi suci karena dosanya sudah diampuni. Maka kita rayakan. Perayaannya maka disebut hari raya. Cara perayaannya berbeda dengan hari-hari yang lain. Jumat disebut juga hari raya. Dari sepekan. Tapi kalau Jumat kita mungkin satu masjid. Idul Fitri, Idul Kurban, hari raya besar Islam dianjurkan kau di lapangan. Kenapa? Pesta besar namanya ini. Tapi ingat, cara merayakannya tidak boleh berlebih-lebihan. Maka di hari raya itulah tidak boleh ada orang susah, tidak boleh ada orang sedih. Maka sebelum masuk 1 Syawal kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah sesungguhnya itu isyarat sosial. Tidak boleh ada orang yang tidak bersenang di hari raya.
Orang miskin pun harus bersenang-senang. Dengan cara apa? Kasih zakat. Setelah itu kita rayakan kemenangan itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, merayakan kemenangan itu bukan bakar petasan. Piung, pung. Merayakan kemenangan adalah dengan memuji dan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita puji-puji Allah. Kemudian kita bersaksi, La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Wallahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka hari raya Aidilfitri ini hari kemenangan bagi orang-orang yang berjuang di bulan suci Ramadan. Karena dia berjuang di bulan suci Ramadan, dia tidak takabur, dia tidak lupa diri, dia tidak sombong, tapi dia mengakui bahwa saya bisa mencapai Aidilfitri ini karena Allahu Akbar, karena Allah yang besar. Pertolongan dari Allah. Kita bersaksi la ilaha illallah. Maka orang yang memasuki bulan suci Ramadan lalu keluar merayakannya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar melalui perayaan Aidilfitri atau Hari Raya Idul Fitri. Dahsyat sekali, Masya Allah. Nah sahabat Dasaat, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memaknai Hari Idul Fitri ini dengan rasa bahagia akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat dimanapun Anda berada, Hari Idul Fitri adalah hari yang dirayakan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Menjadi penanda berakhirnya bulan suci Ramadan dan juga menjadi penanda hari yang membahagiakan buat seluruh umat manusia. Nah tadi Ustadz bilang sudah kalau di awal bahwa semua orang termasuk yang susah, yang miskin pun tidak boleh bersedih. Ya. Harus berbahagia. Makanya dikasih zakat fitrah. Ada zakat supaya fitrah. uang zakat fitrah itu atau benda yang zakat fitrah kita itu diberikan, dia pakai untuk bersenang-senang. Masya Hari Allah. Idul Fitri ya. Terus nah adabnya apa saja yang harus dilakukan di Hari Idul Fitri supaya memang benar-benar kita bisa menjadi umat yang benar-benar merayakan kemenangan. Nah, makanya kan dianjurkan Mas Bayu dari rumah ke lapangan. Untuk Maka sholat Id. dianjurkan kita itu jalan kaki. Kenapa Pak Ustadz? Ya, apa? Dianjurkannya jalan kaki supaya sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu, berarti makna Aidilfitri, cara pelaksanaannya itu adalah dengan memuji, membesarkan Allah. Karena kita membesarkan Allah, maka tidak boleh ada kegiatan yang menodai ajaran agama Allah. Ya, puji-puji Allah. Sayangnya kita kalau pergi rumah ke tempat sholat, kita bukan memuji Allah, tapi update status. Update status Udah di saja jalan dia. nih guys. Secara langsung halo. Kita pergi hari raya guys. Tabrak mobil. Mau kok. Ya. Maka ketika ke lokasi ibadah, ke lapangan sholat Idul Fitri, puji-puji Allah. Besarkan Allah. Yang kedua, kenapa dianjurkan berjalan kaki? Kalau memang mampu berjalan kaki. Beda kalau 10 kilo. Ya jangan Ya, Pak Ustadz. ibu tinggal di Makassar mau pilih lebaran di Maros. Jalan kaki. Belem-belem makin mana itu. Ya Bu ya.
Kenapa maknanya dianjurkan berjalan kaki? Supaya kita bisa menyapa. Supaya kita bisa menyapa orang-orang. Dan ketika kita ketemu, kita menyapa berjabat tangan. Ya, berjabat tangan sambil bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu anjuran berjalan kaki sebenarnya maknanya adalah bersilaturahmi, saling menyapa supaya kita saling kenal mengenal. Nah, kenapa? Karena dosa kepada Allah selama Ramadan selesai. Tinggal kita selesaikan dengan dosa kepada sesama manusia. Nah, sudah itu ketika menuju ke lokasi itu disunnahkan, dianjurkan membawa uang-uang kecil. Kalau ibu memang rakyat kecil. Kalau ibu bapak rakyat besar jangan pula kau bawa uang kecil. Rakyat besar itu gimana ya Pak Bawa kau Ustadz? juga uang besar. Karena kau orang besar. Oh. Ya, bukan badannya yang besar ya. Ya, tapi adalah dompetnya. Ya. Nah, bawa juga. tujuannya supaya kita bisa berbagi. Kenapa? Karena Idul Fitri itu hari untuk bersenang-senang. Dan bersenang-senang itu caranya diantaranya membuat orang miskin bergembira. Membuat orang susah bergembira. Dikasih. Bahkan anak-anak sekalipun itu dikasih kegembira dengan cara kasih uang kecil. Saya masih ingat dulu di kampung kalau hari raya Idul Fitri. Itu kita ke rumah-rumah orang kaya. Dikasih kita uang 100 rupiah. Kita sudah gembira. Disunnahkan maka besok ibu pergi lapangan. Jangan tidak bawa uang. Bawa uang. Meskipun uang kecil tapi kalau uang baru. Ya toh ibu? Waduh, senang. baru hebatnya itu uang. Tidak ada yang tidak suka. Iya toh? Ya tapi iyalah Pak Ustadz. saya bilang sama istri saya. Sudahlah. Jangan kau terlalu cemas uang. Uang tidak dibawa mati. Tapi dia bilang betul uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Itu betul juga sih Pak Ustadz. Ya, nah itu sebabnya kita di Indonesia kalau mau lebaran itu BI. Penuh. BI Bank Indonesia itu kan membuka loket penukaran untuk uang. penukaran uang baru. Betul. Itu sebenarnya sunnah. Itu sebenarnya syariat Islam. Jadi saya heran kalau ada orang bilang Indonesia ini tidak syariat Islam. Mana ada negara seperti kita. Mau lebaran banknya buka penukaran uang baru. Gimana Ada itu di Pak Ustadz? Indonesia. Ya, nah kita bagi-bagi duit ya. Uang-uang kecil. Nah sudah perayaannya lagi yang paling penting jangan hedon. Jangan hura-hura. Jangan pamer. Biasanya kita hari raya justru makanan kita mubazir. Makan berlebih-lebih. Semua itu saya lihat itu kalau hari lebaran. Orang pergi rumah lebarannya orang. Hampir semua piring ada sisanya. Ya, padahal makna dari puasa itu pengendalian diri. Nah, kalau ambil makan pengendalian diri. Jangan kau ambil porsi mengamuk. Harus dikendalikan ya Pak Ustadz. Dikendalikan. Mana itu porsi mengamuk. Wah, kayak Gunung Latimojong. Itu baru satu rumah Pak Ustadz. Itu nafsu. Itu nafsu. Jadi ambil pengendalian diri. Lebih baik kita nambah daripada mubazir. Karena kalau sudah masuk di piring, meskipun kau tidak sentuh, sudah sisa namanya. Tidak ada orang mau makan. Maka ambil saja sedikit. Pak Ustadz kalau izin Pak Ustadz, kalau di Makassar khasnya kalau lebaran tuh apa sih? Ketupat juga Pak Ustadz? Ketupat, opor, sayur paya gitu ya? Ya sama. Sama ya? Kalau di kampung saya namanya burasa. Buras, tahu. Ya kemudian pasti ada nasuliku. Nasuliku itu ayam, tapi bukan ayam biasa, ayam kampung biasanya. Itu digoreng, dikasih bumbu kelapa dan ada lengkuasnya. Paling sial kalau lengkuas dikira ayam. Gak enak. Kan mirip-mirip itu. Mirip sih bentuknya Pak Ustadz. Begitu. Oke. Lengkuas. Baik, lanjut lagi Pak Ustadz. Jadi makanan, gak boleh mubazir ya?
Ya. Begitu sampai ya. Setelah Ya. itu apalagi yang Ya, harus diingat Pak Ustadz? jangan berlebih-lebihan. Mulai dari makan, berpakaian juga. Kalau ibu pulang kampung, ibu tahu di situ komunitas orang susah, jangan kau pamer hartamu. Karena itu namanya membuat perbedaan yang sangat jelas. Ya, kalau ibu kaya tapi penampilannya sederhana, justru itu orang dicari senang. Bu, saya tanya ke ibu, ada 2 orang sama-sama kaya, sama-sama terkenal. Satu sederhana penampilannya, satu mewah megah penampilannya. Mana yang ibu puji? Sederhana toh? Apa bilang ibu? Kaya itu nah. Kaya sekali. Baiknya tahu adik. Nggak sombong. Iya toh? Tapi kalau sudah miskin gaya. Orang bilang, moton dibilang. Iya toh? Iya bu. Maka hari raya jangan glamor, jangan hedon. Berpakaianlah sewajarnya. Seperti makna puasa. Puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Masya Allah, dahsyat sekali. Pak Ustadz, kalau misalnya nih, kan lebaran, banyak yang memaksakan diri untuk pakai baju baru. Itu memang diwajibkan dalam syariat Islam Pak Ustadz? Nah jawabannya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat dahsyat, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dahsyat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Di hari Idul Fitri ini kita membahas segala sesuatunya mengenai hari raya. Tadi ada satu pertanyaan Pak Ustadz, apakah lebaran ini pertanyaan yang sebenarnya tiap tahun ada? Baju baru. Baju baru tuh harus ada gak sih Pak Ustadz dalam syariat Islam? Baju baru itu sebenarnya simbol. Kalau ada duit untuk beli baju baru, alhamdulillah insya Allah dinilai pahala. Karena kita memuliakan hari raya. Ya, tapi kalau tidak ada duit jangan juga paksakan. Lebih baik cuci, namanya baru cuci. Baru juga, baru cuci. Iya toh? Jangan paksakan sampai pinjol. Ada orang mau lebaran pergi pinjol. Ini namanya menyiksa dirinya. Enggak mesti. Baju baru penting, sendal baru penting, celana baru penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah hati yang baru. Baru dalam arti menjadi lebih baik. Ramadan dia bersihkan semua sifat jeleknya. Itu yang disebut Idul Fitri. Kembali menjadi suci. Itu makna jauh lebih penting hatinya yang baru daripada bajunya yang baru. Masya Allah, dahsyat sekali. Nah, boleh pakai baju baru, boleh seperti saya baju baru. Wih, baju baru, warna baru. Pak Ustadz, sebelum kita dengar pertanyaan dari jamaah, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ada, kan dari tadi Ustadz bilang Idul Fitri ini kembali ke suci, kembali bersih lagi, lalu kemudian membesarkan Allah. Nah kaitannya dengan bermaafan tuh gimana Pak Ustadz? Karena kan orang udah bilang, wah kalau lebaran maaf-maafan. Bahkan ada yang pakai stiker WhatsApp langsung. Nah itu bisa nggak menggantikan? Nah kita umat Islam khas Indonesia, selesai hari raya Idul Fitri ada kita tradisi. You know tradisi? Wish, yes. Yes. Of course. You know tradisi? Yes. Budayan. Budenge. Budaya. Oh, budaya. Budaya. Kebiasaan. Apa itu? Halal bihalal. Ya. Yang makna Indonesianya kira-kira semakna dengan kata menghalalkan yang tadinya tidak halal. Saling memaafkan. Saling. Berarti saya, dia sama-sama minta maaf. Nah itu tradisi. Kenapa ada tradisi halal bihalal ini? Karena dulu Pak Karno, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ya toh? Nah, itu mau datang ke pegawai-pegawai istana. Tapi tidak punya waktu. Maka dia kumpul semua pegawai istana, menterinya, pegawai-pegawainya.
kumpul, mereka bersalam-salaman untuk saling maaf memaafkan. Kenapa penting ini? Karena dua itu sumber dosa, Ibu. Berapa, Ibu? Dua Tri. Dua Tri. Enggak mau dia sambung, enggak mau dia. Enggak mau. Ya, dua sumber dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah, insya Allah Ramadan hapus. Karena Ramadan itu disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Dosamu kepada Allah, insya Allah kalau ibadahmu baik, hapus. Tidak ada yang tersisa. Ada lagi dosa jenis kedua. Dosa kepada dosa kepada tetangga. Dosa kepada mertua, kita minta maaf. Dosa kepada suami, kita minta maaf. Dosa kepada istri, kita minta maaf. Anak dosa kepada orang tuanya, minta maaf. Dosa kepada pegawai, dosa kepada tetangga, teman kerja, kita minta maaf. Supaya apa? Betul-betul kita suci. Dosa kepada Allah habis, dosa kepada sesama manusia habis. Sehingga kita betul-betul merayakan Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa kepada Allah, juga dosa kepada sesama manusia. Dahsyat sekali. Siap Pak Ustadz. Sekarang kita berikan kesempatan yang mau bertanya, boleh angkat tangannya? Angkat tangan. Wah. Masya Allah. Yang depan dulu deh. Silakan Ibu. Boleh maju ke depan, sebutkan nama, pertanyaannya, dan kita punya hadiah buat Ibu. Dan hebatnya ini acara Gaspol, Ibu. Siapa yang bertanya dapat hadiah. Baru saya enggak dapat hadiah. Oh, jangan dong. Baru saya menjawab. Pak Ustadz kasih hadiah aja. Ibu, silakan, perkenalkan diri. Terima kasih Ustadz. Nama saya Kamisari dari BKMT Kecamatan Palangga. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa materinya Ustadz. Kemenangan orang Islam. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kita bisa merawat hati supaya kemenangan ini bisa berlanjut terus, bukan cuma di hari Lebaran saja. Saya kira itu Ustadz, terima kasih. Dapat hadiah. Ini Bu Mika Kembang. Nah ini kalau yang asli ya Bu ya. Ini ada monokromnya. Logonya monokrom. Logo monokrom dan ada tulisan Arab. Nah itu dia. Ya, itu. Tapi ada isinya nggak sih Pak Ustadz? Ya. Ini kenapa disebut gajah duduk? Karena gajahnya tidak pernah berdiri. Dia kira orang tidak ada isinya. Coba kita buktikan Pak Ustadz. Ada isinya. Wih, serasi dengan warnanya. Bajunya Ibu. Warna apa ini Bu? Masya Allah. Ini namanya warna biru. Biru tua. Biru Bukan dong tua. Pak Ustadz. Navy blue. Ada dulu orang pergi beli navy blue. Sekarang itu orang bilang nepi. Apa nepi? Ya Ibu. Iya. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Salam Bu. sama keluarga di Palangga. Silakan kembali ke tempat. Nah, bagaimana Ibu merawat bertanya, hati setelah hari kemenangan Pak Ustadz? Bagaimana ini supaya hati terawat? Bukan cuma soleh di bulan Ramadan. Tapi kita soleh 11 bulan setelah Ramadan. Bagaimana caranya? Kalau kita hafal ikut Ibu ya. Tombo hati ada 5. Yang pertama. Nah, yang pertama baca Quran dan selama Ramadan kita tadarus. Jangan sampai selesai hari raya simpan Qurannya masuk lemari, kapan diambil? Ramadan lagi. Jangan ada begitu, ada. Maka kalau ibu-ibu mau tetap istiqamah, tertular terus kebaikan selama Ramadan ini, dibawa selesai Ramadan, baca Quran dan maknanya. You understand? Yes. Wahid, baca Quran dan maknanya. Isnain. 2. Dua. Agar roh. Apa itu?
Hah? Sholat malam dirikanlah. Berarti sholat selama Ramadan itu tarawih kan tiap malam kita tarawih bu. Tambah witir. Sudah itu malam terakhir 10 kita itikaf di masjid dengan sholat tahajud. Sampai menangis-nangis. Nah, keluar Ramadan bawa kebiasaan itu. Kalau tidak bisa tiap malam, minimal sekali sepekan malam Jumat. Maka minimallah sekali sepekan malam Jumat. Ibu bangun sholat tahajud. Lalu berdoa. Doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah wafatkan saya dalam membawa iman. Itu yang paling penting. Ya Allah anakku jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah bagaimana berikutnya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasaat, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang. Alhamdulillah hari ini di hari kemenangan Idul Fitri, jamaah yang hadir juga banyak sekali. Izinkan saya untuk menyapa satu persatu. Yang pertama, Majelis Taklim Nurul Muhajirin Nusa Indah. Lalu kemudian BKMT Kecamatan Palangga. Majelis Taklim Anissa Graha Kalegoa. Majelis Taklim Raudatul Jannah. Selalu semangat nih Raudatul Jannah. Majelis Taklim Mutiara Zahra Taeng. Itu yang di belakang, awas bu, saya ngeri begitu terlalu keras ada yang jatuh. Izin. Lalu kemudian ada Majelis Taklim Nurul Ma'arif Paropo. Dan berikutnya Majelis Taklim Nurul Iman Batua. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi Pak Ustadz ke jawabannya. Tadi baru ada dua. Baru dua kan? Ya, monggo Pak Ustadz. Kita lakukan dulu itu ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga pula dengan orang-orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima malam perpanjanglah. Oke, berarti 5. Baru 2 toh, baru 2. Ada 5 perkara. Ngaji dan maknanya, sholat malam. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Ibu-ibu, itu lingkungan mempengaruhi. Ya, mau buktinya? Pernah umroh? Pernah. Lihat beda kalau umroh ibu. Selalu ke masjid. 5 waktu kita ke masjid. Tengah malam kita bangun ke masjid. Kemudian berjamaah. Sudah itu bersikir. Tunggu maghrib sampai isya. Kenapa kita lakukan itu? Karena lingkungan kita lagi ibadah semua. Berteman dengan orang-orang soleh. Yang keempat, ya, berpuasa. Minimal puasa Senin, Kamis. Ya, ibu-ibu nih yang lepas puasanya selama Ramadan, bayarlah di hari Senin dan Kamis. Supaya apa? Dapat pahala Senin Kamis, dapat pula pahala puasa tutup. Tetapi dengan niat bukan niat puasa Senin Kamis, tapi niat puasa mengganti puasa yang jatuh pada hari Senin dan Kamis. Dan yang kelima, zikir malam ya atau Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya itu ya zikir.
Sudah Mi, Bu. Sudah Mi. Pasti dia bilang, enggak hafal Ustaz. Pasti bisa enggak hafal. Kan ibu majelis taklim jadi wajar kalau kehafal. Apa? Ceramah ki bede. Itu Mi, orang enggak boleh sombong. Karena ibu hafal Asmaul Husna, saya tidak hafal. Ya, tapi saya ceramah, ibu tidak tahu. Nah, itu Mi, orang enggak boleh sombong. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. You understand? Yes. Sudah terjawab ya Ibu ya pertanyaannya Sudah, Ibu? ya. Oh tadi ya. Sudah, Ibu? Ya. Sip. Ah. Oke, baik. Oke. Pertanyaan berikutnya, silakan yang mau bertanya. Ibu boleh maju ke depan Bu, yang di Ya. sebelahnya. Silakan sebutkan namanya. Oh, bajunya ada pink hijabnya. Ya. Kalau gitu yang ini ping. Pink. Ini Pak Ping. Ustadz. Pirangello. Bah, pirangan lo. Oke. Silakan, Ibu. Perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmia Tahir. Nurmia Nurmia. Tahir. Panggilannya Dari- bisa Nur, bisa Mia. Oke Bu Nur. Dari Majelis Taklim Anissa Graha Kalegoa. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan. Terima kasih. Belum nanya? Belum. Atas kesempatan yang diberikan kepada atas saya untuk kesempatan. bertanya. Maaf, astagfirullahaladzim. Ya. Adapun pertanyaan saya, apakah makna fitrah dalam Al-Quran? Makna. Fitrah. Terus kiat-kiat apakah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan agar Lewat kita Ramadan. dalam Setelah Ramadan. Ya. tidak Pak Ustaz, kiat-kiat dalam bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mendapat ijazah di Idul Fitri. Ijazah supaya Ya, dapat kiat-kiatnya ijazah. supaya kita bisa Iya, iya. mendapat ijazah Ya, Idul Fitri. ya. Ya, makasih Ya. banyak. Iya. Oke, terima kasih. Hadiah dulu. Hadiah Ibu. Nah Ibu, itu tadi Ini ya yang hadiahnya. sebelumnya namanya Mika Mika Kembang. Nusantara Nah, Kembang. ini Nusantara Kembang. Nusantara Iya. Kembang. Kalau Oh. tadi itu Mika Mika Kembang. Kembang. Ini Nusantara Ini Kembang. Ini bukan Ibu, logonya, Bu. lihat dulu Ibu. Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Banten, Sulawesi, Jawa, ada semua. Nah. Kenapa? Karena sarung gajah duduk adalah khasana Nusantara. Ada monokromnya dan Monokrom gajahnya logonya. tetap duduk. Nah, ada tulisan Arab. Ini kalau Ibu bacanya ini Bu, kalau Indonesianya ini sarung bukan celana. Bah, ngarang. Ngarang. Ibu geli. Wih, bagus Pak Ustadz. Warnanya bagus nih. Bu. Bu. Ibu. Bu geli Bu Ya, banget. sudah. Ini Bu. Bu. Ya, warnanya Cantiknya lagi. Cantik nih. Ini Bargundi. Merah marun. mergundi. Burgundi. Hah? Bargundi. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Makasih Ibu. Bu, sebutkan 3 benda yang bergendi. Bu, Silakan Pak Ustadz. apa tadi pertanyaannya? Ya, supaya dapat ijazah gitu kan ya. Nah, pertama makna fitrah. Makna fitrah dalam Fitrah itu Bu, syariat Islam. kalau akar bahasa, menurut bahasa fitrah suci. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena kita disucikan. Apa yang mensucikan? Bulan Ramadan. Ramadan itu membakar maknanya. Ramadan itu panas membakar. Apa dibakar? Dosa-dosa. Karena dosa sudah dibakar bersih maki. Maka disebut Idul Fitri. Hari kembali menjadi suci. You understand? Yes. Nah, yang kedua. Apa tadi? Supaya dapat ijazah Kiat-kiat Tadi tetap disampaikan. awet muda. Bukan. Oh, seawet muda supaya kawin lagi. Salah. Apa tadi? Kiat-kiat Supaya dapat ijazah di Idul Fitri Pak dapat Ustadz. ijazah yang baik. Ya. Nah, kalau dulu kalau ibaratnya kuliah Bu, kalau mau kita dapat nilai A, malam belajar, sore belajar, malam kerja tugas, latihan kerja kisi-kisi, soal-soal. Besok ketemu soal,
Ini yang tadi malam saya pelajari. Maka kalau ibu mau dapat ijazah baik, nilai baik, Ramadan harus disempurnakan. Maka perbanyak ibadah Ramadan, insya Allah nilainya A+. A+, Masya Allah, dahsyat sekali. Wisudawan terbaik. Alhamdulillah, insya Oke. Allah, amin ya rabbal alamin. Nah. Baik, Pak Ustadz, selama 1 bulan penuh kita telah menemani sahabat Dasat di Metro TV melalui Gaspol Sahur. Sampailah kita di akhir perjumpaan tahun 1445 Hijriah ini, mohon kesimpulan. 1446. Memang ini ibu-ibu, dia tunggu kita salah. 6, iya. Sampai kita di tahun 1446 Pokoknya 2025. Hijriah 2025. Mohon petuahnya Pak Ustadz agar kita bisa istiqomah meninggalkan bulan suci Ramadan. Pesan kita, selama Ramadan kita alhamdulillah ibadah baik. Tapi jangan cukup sampai di situ. Mari kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa 100%, minimal adalah 60-70% kebaikan itu kita terus rawat sampai akhir Ramadan. Maka selalu berdoa, Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah selama Ramadan. Jangan kau sesatkan hatiku, akhlakku setelah engkau berikan hidayah di bulan suci Ramadan. Pelihara hati saya supaya tetap cinta kepadamu ya Allah. Ya Bu? Oke. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di bulan suci Ramadan di Gaspol Sahur tahun ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara tentunya. Saya Dasat Latif. Kami pamit dan juga terima kasih Kota Makassar yang luar biasa. Kita insya Allah berjumpa kembali di kesempatan berikutnya tentunya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Metro TV. Dipersembahkan oleh